Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Islam kejawen. Islam kejawen lain dengan Islamnya orang Jawa gitu loh ya. Kalau orang Jawa, kita orang Jawa, Islamnya Rasulullah, Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Islamnya Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi Islam itu tidak membedakan suku dan bangsa. Apapun kalau sudah Islam sama di hadapan Allah. Enggak ada kulit hitam, kulit putih. Itu hanya kulit. Yang penting hatinya bagaimana dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan agama. Jadi enggak penting. Enggak ada istilahnya Islam Jawa lebih bagus daripada Islam Amerika. Islam Amerika sama dengan Islam Jawa. Islam Jawa sama dengan Islam yang ada di Yaman. Karena Islam kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dibawa oleh para sahabat, kemudian diikuti para tabi'in, para ulama. Di dalam berbagai disiplin ilmunya, misalnya dalam urusan fikih dibawa oleh para a'immah, madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, disebarkan para ulama, nyampai ke negeri kita Indonesia Raya. Kemudian urusan akidah dibawa oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dengan pengikutnya sampai negeri kita Indonesia Raya. Urusan adab, akhlak, perilaku juga disebutkan. Urusan akhlak adab oleh Imam Ghazali dan penerus-penerusnya sampai hari ini. Ini adalah Islam, tidak ada beda. Adapun masalah Islam kejawen, mungkin yang dimaksud adalah orang mengaku Islam akan tapi tidak sempurna dalam menjalankan syariat karena tidak berkenalan dengan syariat yang benar. Tidak mau sholat tapi ngaku Islam, hari bersyahadat saja. Ada Islam kejawen, jika maknanya Islam kejawen Islamnya orang Jawa, ya sama dengan Islam yang ada di Hadramut sana, sama, nggak ada beda. Tapi kalau istilah Islam kejawen, Islam yang nggak mau sholat, yang penting iling saja dan sebagainya, ini sudah Islam salah. Nggak ada, Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi itu adalah orang yang bagaimana dalam sholatnya. Sholat fardunya, Masya Allah. Kemudian sholat sunnahnya sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bekak. Nah ini kalau ada orang di Indonesia katanya apa? Cukup, nggak usah pakai begituan. Berarti lebih hebat dari Nabi SAW ini. Ini orang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Jadi nggak ada istilah Islam aneh-aneh itu ya. Apakah Islam Indonesia, Islam negeri, Islam Jogja atau Islam Solo, Islam Cirebon, nggak ada nanti. Nanti semua ada Islam Cirebon nanti. Setelah ada Islam Indonesia atau Islam Nusantara atau Islam Malaysia. Wah ini repot ini. Islam kita adalah Islam ahli sunnati wal jama'ati al-asy'ariyati. Nggak ada. Ini miliknya orang Hadramut. Ini miliknya orang Qatar. Ini nggak ada. Islam sama. Adapun kalau sudah di Indonesia tetap sama. Dari masa ke masa ya seperti itu. Ada masalah pakai baju itu menutup aurat. Yang penting pakai baju batik merah, putih, kuning, hijau itu nggak penting. Jadi kalau Anda mau pakai batik juga boleh, karena yang penting menutup aurat. Kalau tiba-tiba Anda ingin menyempurnakan pakai baju putih, Nabi senang dengan baju putih, tapi jangan mencaci yang pakai baju batik. Kalau Anda pakai mau kopiah, Nabi tidak pernah melepas kepalanya. Bahkan masuk toilet pun Nabi tidak pernah masuk toilet, masuk buang air dalam keadaan buka kepala, Nabi tidak pernah. Kecuali waktu umrah, waktu haji, Nabi pakai kopiah, lalu Anda pakai kopiah, niru Nabi. Ada penutupnya bermacam-macam, pakai kopiah songkok nasional boleh, ya. Kalau pakai kopiah putih tidak harus Pak Haji, boleh saja pakai kopiah putih siapa saja, beliau pun haji. Tiba-tiba ada yang bikin pakai imamah. Sekarang ada orang mencaci Arab malahan katanya. Kan mencaci Nabi. Kalau memang Anda menghargai tradisi nasional, Anda jangan mencaci tradisi yang ada di Arab. Kalau tradisi di Arab itu, semua tradisi yang ada di Arab jika sudah diambil oleh Rasulullah menjadi sunnah Nabi SAW. Jadi tidak bisa dipisahkan dari Nabi SAW. Kalaupun Anda tidak bisa pakai baju putih, Anda pakai baju merah, putih, kuning, hijau, ya Anda punyanya itu gak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba Anda mengingkari, saya tidak mau pakai baju putih, oh na'udzubillah. Ini musibah. Paham ya? Ini kalau masalah Islam kejawen, jika maknanya adalah Islamnya orang Jawa, sama dengan Islam yang ada di Hadramut sana. Tapi kalau Islam kejawen yang nggak mau sholat, hanya eling tok, Masya Allah. Eling ke urusan sholat. Coba makanmu urusan eling tok, no. Yang penting eling, berarti kayak makan, gitu loh. Oh, yang penting dikir. Aqimus sholata li dzikri. Bukan aqimus sholata bi dzikri, li dzikri. Lakukan sholat agar kau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disuruh melakukan sholat dengan berzikir saja. Yang penting zikir. Allah, 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 Allah. Dan subhanallah namanya orang tersesat. Kita pernah suatu ketika ada satu orang, dia tidak mau sholat. Akan tapi setiap malam mulai jam 2 tuh sampai subuh berzikir di halaman rumah. Ajib.
Coba seandainya bimbingannya benar kan dia menjadi orang soleh, dahsyat. Dia punya keyakinan, gurunya yang salah tadi. Gurunya yang salah. Kemudian, yaitu, setiap jam 2 itu sudah keluar di halaman rumah. Zikir, nyebut nama Allah. Subhanallah. Dan kita melihat orang itu. Sudah tua, sepuh. Apalagi sudah tua itu dinasihati susah karena keyakinannya sudah mengakar. Tidak sholat, tidak mau sholat. Tapi setiap jam 2 bangun, zikir. Nah, ini gurunya yang salah. Makanya kalau anda berguru, pilih-pilih. Sebab orang berguru tidak mempercayai. Ayo, kalau gurumu punya kebiasaan jelek, kamu akan niru. Apalagi akidahnya yang salah. Kalau engkau mengaku sebagai seorang muslim, wajib melakukan sholat. Tidak ada orang yang bebas sholat. Nabi pun tetap wajib sholat. Para waliullah sholat. Kalau ada orang tidak sholat, melanggar Allah. Nggak ada wali yang tidak sholat. Nggak ada kekasih Allah yang tidak sholat. Ingat, tidak ada wali yang tidak sholat. Ini sedang ada orang, oh saya sudah sholat di Mekah kok. Jangan ngelantur Mekah di mana? Ente di sini, Mekah di sana. Ente di sini, ngaku di Mekah. Saya sudah sholat. Oh, zuhurnya Mekah sudah nanti. Sekarang belum zuhur Mekah. 4 jam lagi Mekah. Ini mau ngaco ini ya. So ini wali-walian yang mau semuanya. Saya bisa ngelipat bumi. Saya keramat. Masuk ke kamar sebentar saya sholat di Mekah. Jangan ikut bualan-bualan begitu. Ini tidak alam nyata saja. Orang sedang bual urusan ibadah dengan Allah. Tapi urusan duit tidak mau dibualin. Subhanallah. Tidak ada. Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang menjalankan syariat zahir. Tidak ada istilahnya orang sampai kepada hakikat tapi tidak pakai syariat. Dusta. Kalau orang sampai hakikat mesti pakai syariat. Karena hakikat harus ada syariatnya. Ada lahir, ada batin. Itulah kesempurnaan. Nggak ada batin, toh nggak ada lahirnya. Bagaimana akan disifati dengan ikhlas kalau tidak ada amalnya? Maka ada lahirnya, baru ada batinnya. Lahirnya adalah kita melakukan sholat. Khusyuk. Melakukan sholat 5 waktu. Kemudian rohnya adalah diberi namanya khusyuk. Itu hakikat. Bukan bualannya orang-orang yang malas sholat, malas ibadah, tapi berbual, saya sudah sampai hakikat. Hakikat saya adalah hakikat Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir kapan dan ente siapa? Ente ngaku kayak Nabi Khidir ya? Aneh, orang sekarang pengen jadi kayak Nabi Khidir, terus pengen kayak yang aneh-aneh begitu. Semoga Allah menjaga kita. Sudahlah kita lempeng saja. Yang benar, sholat 5 waktu. Jangan senang dengan bualan-bualan orang yang cerita tentang wali-wali, tapi bukan cerita ilmunya. Tapi cerita tentang keanehan-keanehannya. Akhirnya niru anehnya. Enggak niru sholatnya. Ini bermasalah juga. Baik, sudah sekarang yang lempeng. Berguru dengan orang yang jelas. Sholat 5 waktu, khusyuk. Baik sama keluarga, baik sama anak, baik sama tetangga. Sudahlah, ahli surga insyaAllah. Ini baik. Apa lagi kalau bukan itu? Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik.